Assalamualaikum pemirsa dan sahabat Punjer Wali Songo dimanapun berada. Di video ini saya akan mereview pertanyaan sangat cerdas dari salah seorang peserta seminar internasional yang membahas nasab Wali Songo yang diselenggarakan di Brebes pada tanggal 18 Mei tahun 2025 yang baru berlalu. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara Muhammad Yardo dari Madura. Yang pertama, pertanyaannya adalah tentang adanya perbedaan dari Maulana Ishaq antara yang disampaikan dari Naqib Maroko yang menyambungkan Maulana Ishaq dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aliasnya Al-Hasani dengan yang disampaikan oleh Naqib Pakistan Maulana Ishaq bersambung ke atas Al-Husaini. Yuk kita simak bersama-sama pertanyaan cerdas dari saudara Muhammad Yardo dari Madura. Keren. Saya suka pemuda yang seperti ini, cerdas, kritis untuk mencari paling tidak informasi yang mendekati kebenaran tentang silsilah Wali Songo. Ya, leluhur kita semuanya ini, dan diakui juga sebagai leluhur bangsa-bangsa orang-orang di negeri lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Yardo min Balad Madura. Ahlan wa sahlan ya Syarif Ahmad Munib, Syarif Abbas, Ali Abbas, dan Tun Suzana dan Syarifah. Yang pertama kami ingin bertanya tentang topik Al-Ishaqi, Maulana Ishaq. Ada beberapa perbedaan silsilah dari Syekh Junaid atau Maulana Ishaq dari Syekh Jabbar sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani yang disampaikan dari Maroko yang disebut dengan yang disampaikan oleh Sayyid Ali Abbas. Ada beberapa perbedaan. Mungkin kami orang Indonesia dan terutama Naat kira-kira nanti ini bagaimana, akan memakai yang mana, atau sebelumnya dari kedua nakib ada semacam penelitian tarjih dengan metode tarjih atau yang nanti akan menentukan mana yang lebih sahih. Nanti kita pakai menggunakan yang lebih sahih saja, yang secara data manuskrip atau dan yang lainnya. Kemudian tadi ada beberapa nama yang beda gitu tadi. Mungkin ini bagaimana jalan keluarnya? Karena semua punya sumber data, jadi kami tidak mengatakan salah. Pasti mereka, para beliau punya data masing-masing. Mungkin nanti mana yang lebih asoh seperti itu. Pertanyaan dari saudara Muhammad Yardo Madura itu dijawab oleh Naqib Pakistan, juga dijawab oleh Naqib Maroko. Tetapi menurut saya jawabannya belum bisa menerangkan pertanyaan besar dari saudara Muhammad Yardo Madura yang menurut saya itu mewakili juga pertanyaan saya dan mungkin pertanyaan banyak orang di negeri tercinta Nusantara ini yang peduli dan memerhatikan mengenai silsilah Wali Songo. Bagaimana jawabannya? Kita simak. Ada waktu 1 menit bisa menjawab perbedaan itu. Farqu bainal Pakistan wal Maroko. As the lineage of Sayyid Maulana Ishaq is traced out from the ancient manuscripts of different countries, such as the manuscript of Baghdad, the manuscript of Al-Pakistan. As in Pakistan, we never record a single line lineage. When it comes to a lineage, we will always verify how many children and how many brothers and how many his grandfather's brothers have. Baik, terima kasih. Sebenarnya yang pertama apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yardo itu yang membedakan hanya setiap negara. Sebenarnya kalau diurutkan dari silsilah itu sama. Yang membedakan di beberapa negara tadi sudah dicontohkan dari kalau tidak salah kedengarannya karena nggak terlalu jelas, Baghdad seperti Abu Bakar, Abdul Razak yang tadi sudah disebutkan sebenarnya sama. Dan yang kedua, kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan manuskrip aslinya sudah diberikan kepada Bapak Kiai, nanti bisa kontak langsung Bapak Kiai. Tadi sudah diberikan langsung real, boleh dibutuhkan untuk kepentingan ilmiah atau penelitian dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ana shakhsiyan فيما يخص تحديد من هو الأصح شجرة الباكستانية أو الشجرة المغربية، هذا عندنا في المغرب صعب جدا، لأن ليست هناك جهة واحدة التي تحدد من الأنسب أو من الأصح. وبالتالي كما تحدثت مع النقيب الشريف السيد إلزام الدين البارحة، هذا يلزم بحث عميق، وبالتالي لا يمكننا أن نعطي شيء ربما يكون خطأ، وبالتالي البحث هو الأساس في هذا الموضوع. وشكرا على السؤال. Beliau mengatakan bahwasanya untuk menentukan nasab yang benar, yang benar-benar paten benar, itu sangat sulit sekali, membutuhkan riset yang lebih teliti lagi untuk menelusuri semua nasab-nasab tersebut.
kata beliau. Bahwa nasab, untuk penetapan nasab nanti diskusinya panjang, tapi insya Allah dari 2 nakib ini, 3 nakib ini, 4 nakib ini akan dipasrahkan kepada Naqobah Ansab Aliyah. Oke, terima kasih para presentator. Saudara Muhammad Yardo bertanya tentang perbedaan silsilah Maulana Ishaq ke atas. Terus yang diminta oleh dia adalah jalan keluar. Mungkin perbedaan antara nakib Maroko dan nakib Pakistan bisa diatasi jalan keluarnya dengan menggunakan silsilah Wali Songo yang ditulis oleh Raden Darmawasito dalam kitab Pustaka Dara Agung ini. Nanti saya jelaskan perbedaannya itu tidak bisa disalahkan serta-merta begitu saja. Di sini saya bisa menjelaskan kenapa terjadi perbedaan-perbedaan itu. Bahkan pohon induk silsilah Wali Songo mulai Syekh Jumadil Kubro yang Maroko menyebut Al-Hasani, yang Pakistan menyebut Al-Husaini, itu bisa saya jelaskan dengan menggunakan satu kitab Pustaka Dara Agung yang ditulis oleh Raden Darmawasito, keturunan dari Kanjeng Sunan Kalijogo Raden Syahid Kadilangu. Ini justru merupakan hasil karya dari priyayi pribumi asli yang bersumber dari sejarah keraton. Inilah beliau Raden Darmawasito, ya. Ini bukunya saya punya fotokopian. Dulu punya buku asli, dipinjam orang, tidak dikembalikan sampai hari ini. Ya. Ada ungkapan, pinjam buku penting kok dikembalikan, itu bodoh, begitu ya. Ini Raden Darmawasito. Nanti saya ungkap silsilahnya Raden Darmawasito ini ke atas sampai Kanjeng Sunan Kalijogo, bahkan Kanjeng Sunan Kalijogo ke atas, itu ternyata di dalam buku ini ya, itu bersambungnya sampai kepada Sayyidina Abbas. Itu beda kan dengan yang sudah diungkap di publik selama ini. Bahkan Nat juga mengatakan seperti itu, beda dengan yang ditulis di kitab Pustaka Dara Agung ini. Nah, kitab Pustaka Dara Agung ini diterbitkan pada tahun 1937. Ini ada sah Undang-Undang Hak Cipta, ini diterbitkan pada tahun 1937 zaman Belanda. Dan buku ini ditulis oleh Raden Darmawasito berdasarkan 13 manuskrip dari priyayi pribumi yang pada waktu itu sukarela menyerahkan manuskrip keluarganya kepada Raden Darmawasito ini untuk dirunut sebagai obor penerang generasi muda. Boleh jadi buku ini sudah digagas oleh para beliau sebelum 1937, 1932, 1933, 34, 35, 36, dan mungkin juga buku ini ditulis oleh para beliau 13 orang tokoh priyayi pribumi itu dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi maraknya orak-arik dan otak-arik silsilah Wali Songo dan silsilah lainnya dari pendatang dari Yaman. Boleh jadi seperti itu. Jadi inilah satu-satunya yang saya percaya tentang silsilah leluhur Dara Agung Nusantara. Boleh toh saya mempercayai satu kitab saja, itu hak masing-masing. Karena di luaran sana yang katanya udah resmi Naqobah internasional, Naqobah Pakistan, Naqobah Maroko, Naqobah Malaysia, Naqobah Mindanao Darussalam, juga masih ada perbedaan-perbedaan. Jadi mereka tidak ada yang memastikan bahwa silsilah yang mereka punya pasti benar. Demikian pun ini penulisnya sendiri juga tidak mengeklaim bahwa inilah satu-satunya yang benar, tapi paling tidak ini dirangkum dari manuskrip 13 priyayi pribumi, manuskrip keluarganya masing-masing. Dan inilah daftar ke-13 tokoh priyayi pribumi yang waktu itu menyerahkan dengan sukarela manuskrip keluarganya masing-masing, kemudian dirangkum oleh Raden Darmawasito menjadi buku Pustaka Dara Agung ini. Siapa saja mereka itu, ayo kita baca biar terbuka secara terang benderang berbasis data. Ini di bagian panuntun Raden Darmawasito menuliskan dene bab sejarah saha asal usul ingkang sampun dipun telakaken ing wingking panci leres saking pisungsumipun para kadang ingkang kersa marsudi bab sejarah leluhuripun. Jadi kitab Pustaka Dara Agung ini saudara ditulis dalam bahasa Jawa dengan huruf Latin ejaan lama. Artinya adapun tentang sejarah serta asal-usul yang sudah dijelaskan di belakang memang betul berasal dari hadiah atau pemberian dari para saudara kerabat yang sudi mersudi atau memperhatikan bab sejarah leluhurnya. Begitu saudara. Monggo disimak baik-baik masing-masing nama yang menghadiahkan manuskrip keluarganya kepada Raden Darmawasito ini. Boleh jadi keluarganya hari ini masih hidup dan masih mengenal para leluhurnya itu, karena masing-masing nama disertai dengan asal kotanya
Yang nomor 1, Raden Mas Malikul Kusno, ini dari Kudus. Nomor 2, Raden Sumo Atmojo dari Kadilangu Demak. Nomor 3, Raden Sosro Subroto dari Kudus. Nomor 4, Ngabei Dero dari Jatiwetan Kudus. Nomor 5, Raden Samsu dari Pekalongan. Wedono Jakenan Pekalongan, seperti itu. Nomor 6, Raden Suroharjo dari Kedung Winongtalang Pati. Nomor 7, Raden Ngabei Sastro Waruno, ini menjadi Mantri Olahraga Surakarta tapi berasal dari Kadilangu. Nomor 8, Dr. Raden Sutiono, ini berasal dari Kudus. Nomor 9, Raden Sosro Hadi Projo dari Pekalongan. Nomor 10, Raden Mejio Sudirjo, ini dari Pati. Nomor 11, Raden Kusumo Diharjo dari Kragan Kudus, beliau adalah Wedono Kragan Kudus. Nomor 12, Dr. Raden Mas Suratman Erwin dari Surakarta. Dan yang nomor 13 terakhir adalah Raden Darmowasito, ini dari Werguwetan Kudus. Raden Darmowasito inilah penulis kitab Pustaka Dara Agung. Pertanyaan penting, pertanyaan cerdas dari saudara Muhammad Yardo dari Madura. Biar semua kita bisa memahami tentang polemik nasab Wali Songo ini. Yang pertama, kemarin beberapa waktu yang lalu geger polemik nasab antara Mbak Alawi dengan Wali Songo. Sekarang ini di internal nasab Wali Songo sendiri juga terjadi perbedaan. Dan perbedaan ini bagi saya itu rahmat. Intinya, banyak orang, banyak negara yang mengakui bahwa Wali Songo dan terutamanya Punjer Wali Songo, Syekh Jumadil Kubro, itu diakui sebagai leluhur sesepuh banyak orang, banyak negara. Itu yang penting. Jadi saya tidak membahas perbedaannya, tetapi untuk menyampaikan fakta, data tentang Wali Songo, saya pun punya kewajiban dan tanggung jawab menyampaikan silsilah Syekh Jumadil Kubro ke atas dan silsilah keturunan Syekh Jumadil Kubro ke bawah yang tercatat, tertulis di kitab Pustaka Dara Agung. Ini bagi saya merupakan kewajiban yang harus saya sampaikan ke publik, dan saya menyampaikan ini sejak dulu, sejak 28 September tahun 2006 berupa dokumen silsilah Syekh Jumadil Kubro yang dipasang di makam Syekh Jumadil Kubro Semarang. Dan juga saya sudah lama dan sering berulang-ulang menyampaikan di platform digital channel YouTube Punjer Wali Songo ini. Coba dicek. Sekaligus ini menjawab komentar dari saudaraku yang mengatakan, tapi ente diem aja, gak berani ngomong ke publik, sekarang aja baru ngomong. Saya sebagai ketua komunitas masyarakat pemerhati sejarah Demak yang sejak dulu sangat memerhatikan sejarah silsilah dari leluhur Dara Agung Nusantara, baik dari Brawijayan, keturunan Brawijaya ke bawah, baik pun dari kalangan Wali Songo yang Punjer Wali Songo, yaitu Syekh Jumadil Kubro ke atas sampai Rasulullah, dan ke bawah para keturunan Wali Songo itu saya mengetahuinya sejak tahun 2006, 19 tahun silam. Tetapi yang saya temukan di kitab Pustaka Dara Agung itu berbeda dari semua yang disajikan oleh Nakib Maroko, Nakib Pakistan, Nakib Malaysia, Nakib Mindanao, Darussalam.